Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang ilmu farmakokinetik. Farmakokinetik adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai obat dikeluarkan dari tubuh. Obat dalam penyerapannya meliputi beberapa proses. Proses ini biasa disingkat dengan ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi obat yang masuk ke dalam tubuh akan melewati beberapa tahap, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, sampai ekskresi. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Ada beberapa absorpsi yang digolongkan berdasarkan cara penggunaannya. Jadi, penyerapan obat akan berbeda-beda tergantung cara kita mengonsumsi obat tersebut. Misalnya, obat dengan cara diminum dan disuntikan, cara absorpsinya pun akan berbeda. Jenis absorpsi berdasarkan cara penggunaannya yaitu sublingual, peroral, rektal, topikal, inhalasi, dan suntikan. Yang pertama yaitu pemberian obat secara sublingual. Sublingual yaitu cara konsumsi obat tanpa ditelan, jadi cuma ditaruh di bawah lidah. Biasanya jenis obat yang ditaruh di bawah lidah ini tidak stabil pada pH asam pada lambung yang menyebabkan penyerapan menjadi kurang optimal. Kemudian absorpsi obat lewat sublingual, obat diabsorpsi lagi langsung dari rongga mulut ke sirkulasi umum tanpa melalui hati. Contoh obat yang diberikan cara sublingual adalah gliseril, trinitrat, dan insulin, serta peptida lain yang bekerja sama. Yang kedua, pemberian obat secara peroral. Pemberian obat secara peroral diberikan melalui mulut dan ditelan. Obat yang dikonsumsi secara peroral sebagian besar diabsorpsi di usus halus, namun ada beberapa obat yang diabsorpsi lebih cepat di lambung dalam proses absorpsinya. Ada beberapa obat yang diabsorpsi lebih cepat pada lambung, contohnya alkohol dan aspirin. Tapi kebanyakan obat yang dikonsumsi peroral diabsorpsi di usus halus. Yang ketiga, pemberian obat secara frektal. Pemberian obat secara frektal itu memasukkan obat melalui anus. Pemberian obat dengan cara ini bertujuan untuk mendapatkan efek lokal maupun efek sistemik dan menghindari efek iritasi obat pada lambung. Obat yang diabsorpsi melalui rektum langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa melalui hektar. Yang keempat, pemberian obat secara frukutan. Pemberian obat secara frukutan dengan mengoleskan obat di atas kulit. Pemberian obat dengan cara ini dilakukan bila perlu efek lokal atau hanya untuk bagian tertentu pada kulit. Absorpsi obat secara frukutan, obat masuk melalui kulit ke jaringan di bawah kulit. Kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan mekanisme difusi aktif. Contoh obatnya yaitu dexamethasone. Obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi reaksi alergi dan mengurangi peradangan. Yang kelima, pemberian obat secara inhalasi teknik. Pemberian obat secara inhalasi atau disurup ini biasa digunakan pada obat anestesi ini mudah menguap dan obat-obat yang memberikan efek kepada paru-paru absorpsi obat inhalasi masuk dari hidung ke paru-paru. Walaupun tujuan pemberian obat lewat inhalasi hanya ingin pekerja lokal pada paru-paru, obat-obat inhalasi juga dengan cepat diabsorpsi masuk ke sirkulasi sistem, sehingga efek samping sering ditemukan. Contoh obat yang diberikan secara inhalasi adalah isoprenalin dan salbutamol. Yang keenam, pemberian obat secara suntikan atau parenteral. Cara pemberian ini digunakan jika pasien tidak sadarkan diri atau memerlukan kerja obat yang cepat. Ada beberapa jenis parenteral berdasarkan lokasi penyuntikan obat, yaitu intravena melalui pembuluh vena, subkutan melalui hipodermis, dan intramuskular melalui otot. Tahap selanjutnya yaitu tahap distribusi obat. Dalam proses distribusi ini, obat yang masuk pembuluh darah akan didistribusikan oleh darah berbagai jaringan dalam tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, ada aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar berada pada jantung, hiper, dan ginjal. Hal ini menyebabkan pendistribusian obat pada organ lain seperti kulit, lemak, dan otot menjadi lambat. Kemudian ada perbialitas kapiler. Distribusi obat tergantung pada struktur kapiler dan struktur obat.
Lalu yang terakhir, ada ikatan protein dalam pendistribusiannya. Obat yang berkontrak dengan protein dengan membentuk ikatan akan menyebabkan obat menjadi tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Tahap selanjutnya yaitu tahap metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah obat menjadi larut dalam air agar mudah dibuang atau dikeluarkan dari tubuh. Tujuan dari metabolisme ini mengubah obat yang tadinya larut dalam lemak menjadi larut dalam air. Metabolisme umumnya terjadi di hati, namun ada beberapa tempat metabolisme lain yaitu dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, otak, dan kulit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme, yaitu yang pertama, adanya kondisi khusus. Misalnya terdapat suatu penyakit, contohnya penyakit hiper seperti sirosis. Kedua, adanya gen. Perbedaan gen tiap orang mempunyai metabolisme yang cepat dan ada pula yang memiliki metabolisme yang lambat. 3. Lingkungan. Contohnya hidup di lingkungan perokok menyebabkan kita menjadi perokok pasif, bisa juga karena stres dan cedera yang pernah kita alami. Dan yang terakhir, faktor usia. Berbedanya usia antara bayi dan orang dewasa menyebabkan metabolismenya juga berbeda. Tahap terakhir yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan pembuangan obat dari tubuh. Obat dikeluarkan dari 3 jalan utama, yaitu ginjal, paru, dan empedu. Ekskresi obat melalui paru hanya terjadi pada obat atau gas yang mudah menguap. Melalui ginjal obat diekskresi melalui 3 proses yaitu filtrasi pada glomerulus, sekresi aktif di tubulus, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Organ yang kedua yang berperan penting setelah ginjal adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses.